Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ajanul Kifli dengan NPM 2408260094 ingin memperbaiki blok kardio dengan tema atrial flutter. Oke, kita pertama masuk dari definisinya. Atrial flutter itu merupakan salah satu jenis aritmia supraventrikular, yaitu gangguan irama jantung yang berasal dari atrium atau jaringan di atas ventrikel. Pada kondisi ini, atrium mengalami aktivasi listrik yang sangat cepat, teratur, dan berlangsung terus-menerus akibat adanya mekanisme re-entry. Mekanisme re-entry adalah keadaan ketika impuls listrik yang seharusnya hanya berjalan satu arah justru berputar kembali melalui jalur yang sama sehingga membentuk suatu sirkuit listrik yang terus berulang. Akibatnya, atrium akan berkontraksi dengan frekuensi sekitar 240-340 kali per menit. Jauh lebih cepat dibandingkan frekuensi normal atrium yang berkisar 60-100 kali per menit. Kita lanjutkan faktor risiko. Berbagai kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami atrial flutter karena dapat menyebabkan perubahan struktur maupun fungsi atrium sehingga mempermudah terbentuknya sirkuit re-entry. Usia lanjut merupakan salah satu faktor risiko utama karena sering bertambahnya usia akan terjadi proses degeneratif pada jaringan konduksi jantung, disertai peningkatan fibrosis atrium yang mempermudah terjadinya gangguan irama. Hipertensi juga menjadi faktor risiko penting karena tekanan darah yang tinggi dalam jangka panjang menyebabkan atrium kiri mengalami pergangan atau yang biasa disebut dilatasi dan hipertrofi, sehingga jalur hantaran listrik menjadi tidak normal. Pasien dengan penyakit jantung struktur seperti penyakit katup jantung, penyakit jantung koroner maupun kardiomiopati memiliki risiko lebih tinggi mengalami atrial flutter akibat perubahan anatomi dan jaringan konduksi jantung. Gagal jantung juga sering menjadi penyebab karena peningkatan tekanan di dalam jantung menyebabkan dilatasi atrium dan fibrosis. Kita lanjut etiologi. Penyebab atrial flutter sangat beragam dan umumnya berkaitan dengan penyakit yang menyebabkan perubahan struktur dan fungsi atrium. Penyebab tersering berasal dari penyakit jantung, hipertensi kronis menyebabkan peningkatan tekanan dalam jantung sehingga atrium mengalami dilatasi dan fibrosis. Penyakit jantung koroner menyebabkan iskemia pada jaringan konduksi sehingga jalur impuls listrik menjadi abnormal. Pada gagal jantung, peningkatan tekanan pengisian jantung menyebabkan atrium membesar sehingga terbentuk substrat atau mekanisme re-entry. Penyakit katup jantung terutama stenosis atau regurgitasi katup mitral dan trikuspid juga menyebabkan pergangan atrium yang mempermudah timbulnya atrial flutter. Selain itu, kardiomiopati, penyakit jantung bawaan, dan kondisi pasca operasi jantung sering meninggalkan jaringan parut atau yang bisa disebut scar yang dapat menjadi jalur re-entry. Lanjut, patofisiologi. Patofisiologi atrial flutter dimulai adanya faktor risiko atau penyakit yang menyebabkan dilatasi atrium. Pergangan atrium yang berlangsung lama akan memicu proses fibrosis atrium, yaitu terbentuknya jaringan ikat yang menggantikan jaringan otot jantung normal. Fibrosis ini menyebabkan hantaran impuls listrik menjadi tidak merata, sehingga terbentuk jalur konduksi yang abnormal. Perubahan struktur tersebut memungkinkan terbentuknya suatu sirkuit re-entry, yaitu impuls listrik yang terus berputar mengelilingi atrium tanpa berhenti. Akibatnya, atrium mengalami dipolarisasi dan kontraksi dengan sangat cepat, yaitu sekitar 240-340 kali per menit. Meskipun atrium berkontraksi sangat cepat, nodus AF tidak mampu menurunkan seluruh impuls tersebut ke ventrikel karena memiliki sifat refraktor. Oleh sebab itu, hanya sebagian impuls yang diteruskan, misalnya konduksi 2-1, ulangi 2:1, 3:1, atau 4:1.
Konduksi 2:1 merupakan yang paling sering ditemukan sehingga denyut ventrikel biasanya sekitar 150 kali per menit. Frekuensi ventrikel yang cepat menyebabkan waktu pengisian ventrikel pada fase diastole menjadi lebih singkat. Akibatnya, volume darah yang masuk ke ventrikel berkurang sehingga curah jantung atau cardiac output menurun. Penurunan curah jantung inilah yang menyebabkan pasien mengeluh palpitasi, sesak napas, mudah lelah, bahkan sinskop. Selain itu, kontraksi atrium yang sangat cepat menyebabkan darah di dalam atrium tidak mengalir secara optimal sehingga terjadi stasis darah, terutama pada atrium kiri. Darah yang mengenang lebih mudah membentuk trombus. Jika trombus terlepas dan masuk ke sirkulasi sistematik, dapat terjadi emboli, terutama stroke iskemik yang merupakan salah satu komplikasi paling serius dalam atrial flutter. Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Atrial flutter secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu typical atrial flutter atau atypical atrial flutter. Pembagian ini didasarkan pada lokasi terbentuknya sirkuit re-entry yang menyebabkan aritmia. Kita bahas pada typical atrial flutter terlebih dahulu. Typical atrial flutter merupakan bentuk yang paling sering ditemukan dan mencakup sekitar 90% kasus atrial flutter. Pada tipe ini, impuls listrik berputar membentuk sirkuit re-entry di atrium kanan, tepatnya melalui daerah yang disebut cavo tricuspid isthmus atau yang bisa disebut CTI. CTI adalah jaringan miokard yang terletak di antara katup tricuspid pada vena cava inferior yang menjadi jalur utama perputaran impuls listrik. Karena jalur re-entry selalu melewati CTI, gambaran EKG pada typical atrial flutter sangat khas, yaitu munculnya gelombang F atau biasa disebut flutter wave yang berbentuk sawtooth atau gerigi gergaji terutama pada sadapan inferior 2, 3, dan AFF. Gelombang ini terbentuk karena atrium mengalami depolarisasi yang sangat cepat dan berulang secara teratur. Typical atrial flutter yang merupakan tipe yang paling mudah ditangani dengan ablasi kateter. Karena jalur re-entry yang dilalui sudah diketahui dengan jelas sehingga dapat diputus menggunakan energi radiofrekuensi. Selanjutnya kita bahas atypical atrial flutter. Berbeda dengan tipe typical atrial flutter, terjadi karena sirkuit re-entry tidak melewati cavo tricuspid isthmus, tetapi terbentuk di bagian atrium lain, baik atrium kanan maupun atrium kiri. Kondisi ini sering ditemukan pada pasien yang pernah menjalani operasi jantung, ablasi sebelumnya atau memiliki jaringan parut atau yang bisa disebut scar. Akibat penyakit jantung, jaringan parut tersebut mengubah jalur hantaran listrik sehingga terbentuk sirkuit re-entry yang baru. Karena lokasi re-entry sangat bervariasi, gambaran EKG atypical atrial flutter tidak selalu menunjukkan pola sawtooth atau yang klasik. Selain itu, prosedur ablasi pada tipe ini juga lebih sulit karena dokter harus memetakan terlebih dahulu lokasi pada jalur entry menggunakan electro-anatomical mapping. Selanjutnya kita lanjutkan pada pemeriksaan penunjang. Mohon maaf, kita lanjutkan manifestasi klinis. Manifestasi klinis atrial flutter sangat bergantung pada frekuensi ventrikel, lamanya aritmia berlangsung, serta adanya penyakit jantung yang mendasari. Sebagian pasien bahkan tidak merasakan gejala sama sekali, terutama pada respon ventrikel tidak terlalu cepat. Namun, pada sebagian besar pasien, gejala muncul akibat penurunan curah jantung dan peningkatan kebutuhan oksigen miokard. Keluhan yang paling sering dirasakan pada palpitasi yaitu sensasi jantung berdebar atau berdetak sangat cepat dan teratur. Berbeda dengan atrial fibrilasi yang biasanya menghasilkan denyut tidak teratur, palpitasi pada atrial flutter umumnya terasa lebih ritmik karena impuls ventrikel juga relatif teratur. Frekuensi jantung yang tinggi menyebabkan waktu pengisian ventrikel berkurang sehingga jumlah darah yang dipompa setiap denyut menjadi lebih sedikit. Akibatnya pasien sering mengeluhkan sesak napas, terutama saat beraktivitas. Sesak dapat semakin berat pada pasien yang telah memiliki penyakit jantung dan gagal jantung sebelumnya.
Oke, kita lanjut pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang paling penting adalah elektrokardiografi atau yang bisa disebut EKG, merupakan pemeriksaan utama untuk menegakkan diagnosis atrial flutter. Temuan khas pada EKG adalah adanya gelombang F flutter wave yang berbentuk sawtooth atau gerigi gergaji. Selanjutnya kita lanjutkan tata laksananya. Pada pasien yang tidak stabil, misalnya mengalami hipotensi, shock dan nyeri dada akibat iskemia, edema paru akut dan penurunan kesadaran, tindakan yang harus dilakukan adalah elektrokardioversion tesis kondrisasi. Proses ini memberikan kejutan listrik yang disinkronkan dengan kompleks QRS sehingga irama jantung dapat kembali sinus dengan cepat. Pada kondisi ini, tindakan tidak boleh ditunda karena pasien berisiko mengalami henti jantung. Sebaiknya bila pasien stabil secara hemodinamik, terapi awal difokuskan untuk pengendalian frekuensi ventrikel. Obat yang sering digunakan adalah beta blocker seperti metoprolol dan bisoprol. Selanjutnya kita lanjutkan komplikasinya. Apabila tidak ditangani dengan baik, atrial flutter dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius. Komplikasi yang paling ditakutkan adalah stroke iskemik. Sekian penjelasan yang saya berikan pada judul kardio hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.